Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin nama aku Azatria Finata, nomor absen 4, kelas 12 IPS 4. Di sini aku mau jelasin bab modernisasi yang ada di lingkungan sekitar dan juga yang aku alami sendiri. Mari kita lihat. Modernisasi memiliki banyak definisi menurut beberapa ahli. Beberapa ahli tersebut antara lain ada Sujono Sukanto, Wijojo Nitisastro, Astrid S. Susanto, Koncaraningrat, dan juga Bendik. Menurut Koncaraningrat, modernisasi merupakan suatu usaha untuk hidup sesuai zaman dan konstelasi dunia sekarang, terutama ditandai dengan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, itu tadi adalah penjelasan definisi modernisasi menurut Koncaraningrat. Sedangkan menurut pendapat pribadiku, modernisasi merupakan suatu proses perubahan kemasyarakatan dari yang tradisional menuju kemasyarakatan yang lebih maju atau modern dengan pemanfaatan teknologi yang sudah ada. Modernisasi juga memiliki gejala dalam berbagai bidang. Bidang tersebut antara lain bidang sosial, ekonomi, dan politik. Dalam bidang sosial, gejalanya yang muncul adalah pertama, munculnya kelas sosial, kedua, munculnya sikap konsumerisme, ketiga, adanya gejala urbanisasi. Dalam bidang ekonomi, yang pertama, munculnya industri besar, kedua, adanya tenaga ahli, ketiga, sudah menggunakan teknologi modern, yang keempat, mata pencaharian masyarakat di bidang industri dan jasa. Dalam bidang politik, yang pertama, adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Yang kedua, tersedianya sarana dan prasarana informasi. Yang ketiga, berlakunya hukum secara sistematis. Selain gejala, modernisasi juga memiliki dampak. Dampak tersebut terbagi dalam dampak positif dan juga dampak negatif. Untuk dampak positifnya antara lain, kemajuan bidang industri, kemajuan bidang transportasi, meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam dampak negatif, antara lain kesenjangan sosial dan ekonomi, munculnya kriminalitas, dan kenakalan remaja. Contoh modernisasi dalam lingkungan sekitar dan kehidupan sehari-hari adalah modernisasi dalam kegiatan berbelanja, yang awalnya dilakukan melalui kontak langsung antara penjual dan pembeli, namun sekarang bisa dilakukan melalui media sosial berupa aplikasi berbelanja online, antara lain ada Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain-lain. Berikut merupakan contoh kegiatan berbelanja online melalui aplikasi Shopee. Bisa dilihat dari gambar tersebut, kita bisa langsung mencari apa yang ingin kita beli. Kemudian kita mencantumkan alamat tujuan dan melakukan pembayaran. Setelah itu, kita hanya perlu menunggu penjual mengirimkan barang dan barang akan sampai kepada kita tanpa melakukan kontak langsung dengan penjual. Tentunya dari kegiatan berbelanja online tersebut akan menimbulkan dampak positif dan juga dampak negatif. Untuk dampak positifnya itu sendiri adalah memudahkan kita untuk menjangkau barang. Kemudian dengan kondisi kita yang masih terbatas karena adanya pandemi COVID-19 akan memudahkan kita untuk berbelanja. Untuk dampak negatifnya akan memunculkan sikap konsumerisme yang tinggi terutama terhadap remaja. Makasih ya buat teman-teman yang udah lihat videoku sampai akhir. Semoga dengan video tadi teman-teman bisa paham mengenai bab modernisasi yang ada di lingkungan sekitar. Mohon maaf apabila ada pengucapan. Jangan lupa buat like sama komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.